Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada episode terakhir Demon Slayer Arc Distrik Hiburan, kita dikejutkan dengan kemunculan seorang iblis yang muncul pada backstory Daki dan Gyutaro. Hal ini terjadi dikarenakan suaranya sendiri diisi oleh salah satu pengisi suara ikonik yang mengisi suara dari Yagami Raito dari Death Note dan Okabe Rintaro dari Steins Gate. Dilihat dari huruf kanji di matanya, kita bisa tahu kalau iblis tersebut saat pertama kali bertemu dengan Daki dan Gyutaro adalah iblis yang menempati posisi bulan atas nomor 6. Dengan kata lain, senior alias pendahulu dari Gyutaro dan Daki. Nah, iblis yang bernama Doma ini adalah iblis bulan atas lainnya yang dia adalah mungkin yang paling dalam tanda kutip sakit di antara para iblis yang ada di bawah Muzan. Mari kita bahas siapakah dia. Doma secara fisik adalah seorang laki-laki yang memiliki kulit pucat, rambut keabuan, dan agak pirang, juga memiliki iris mata yang memiliki warna seperti pelangi. Rambutnya sendiri tidaklah abu secara tegas. Kadang jika dilihat dari sudut pandang lain, rambutnya bisa terlihat keperakan. Kadang bisa terlihat juga agak keemasan. Di rambutnya ini, terutama di puncak kepalanya, memiliki warna kemerahan yang mengingatkan kita pada bercak darah. Dan karakteristik inilah yang menjadi tanda pengenal Doma di antara para pemburu iblis. Shinobu yang kita tahu kalau kakaknya terbunuh mengenali bahwa Doma adalah iblis yang membunuh kakaknya dengan melihat tanda di kepalanya tersebut. Tanda pengenal lainnya dari Doma yang membuatnya agak mencolok adalah kipas besi atau tesen yang sering dia bawa. Tesennya ini menjadi senjata utamanya di dalam pertarungan, terutama ketika menggunakan Blood Demon Art-nya yang berfokus pada udara dan hawa dingin, yang bahkan mampu menghancurkan paru-paru dari dalam apabila terhisap. Sebelum bertemu dengan Kibutsuji Muzan, Doma adalah seorang pemimpin sekte keagamaan yang telah sejak kecil dijadikan menjadi figur penting di sekte tersebut, yang bisa dibilang sebagai dewa dari para pengikut sekte tersebut. Dia memiliki orang tua delusional yang menganggap kalau corak pelangi yang ada di iris matanya menandakan kalau dirinya adalah orang yang dipilih surga untuk membimbing manusia. Sedangkan rambut keabuannya dianggap orang tuanya sebagai bukti kesuciannya. Karenanya Doma menganggap kalau misinya adalah membahagiakan manusia. Orang tuanya pun kemudian menciptakan sekte keyakinan surga abadi dengan Doma sebagai penghubung antara para pengikutnya dengan surga itu sendiri. Dengan kata lain, dewa yang para pengikut dari sekte tersebut sembah. Sejak saat itu, Doma meyakini kalau misinya adalah untuk membuat orang lain bahagia. Walaupun dia sendiri tidak percaya kalau surga, Tuhan, dan Buddha ada. Dengan kata lain, dia adalah ateis yang memimpin sekte keagamaan. Sungguh sangat ironis. Sebagai seorang pemimpin keagamaan, dia seringkali mendengar keluh kesah para pengikutnya. Dan dia sering menangis secara tulus ketika mendengar keluh kesah mereka, seperti ketika melihat sinetron atau drama. Namun, alasan utama dan alasan paling besar kenapa dia sendiri menangis bukanlah karena sedih mendengar cerita para pengikutnya, namun lebih dikarenakan dia sedih karena dia memiliki para pengikut yang dia anggap bodoh, yang meyakini kalau surga dan Tuhan itu ada. Namun dia tidak sampai hati mengatakan hal tersebut dan pada akhirnya terus berpura-pura menjadi dewa sepanjang hidupnya. Di tengah kegiatannya sebagai pemimpin sekte keagamaan tersebut, Muzan alias Kibutsuji Muzan kemudian menemuinya dan Doma pun kemudian secara sukarela mau menjadi pengikut Muzan dan pada akhirnya menjadi iblis. Kemungkinan Muzan melihat potensi Doma sama seperti ketika dia melihat Daki dan Gyutaro yang mampu memanfaatkan posisi Daki sebagai Oiran di distrik lampu merah alias distrik hiburan untuk terus memperkuat dirinya dan kemampuannya. Mengingat Doma adalah seorang pemimpin sekte keagamaan, maka dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi massa dan mengarahkan mereka sesuai dengan instruksinya, dan ini membuat Muzan tertarik padanya. Setelah dia menjadi iblis, dia kemudian memanfaatkan kegiatannya di sekte keagamaan untuk mencari mangsa di antara para pengikutnya. Sebagai iblis, dia sangat menyukai wanita sebagai makanannya dan karenanya dia secara sembunyi-sembunyi berusaha untuk memanfaatkan kegiatannya sebagai figur penting untuk memanipulasi para wanita supaya nantinya bisa dia makan.
Di antara orang-orang yang berhasil dia manipulasi, salah satunya adalah tentu saja Hashibira Kotobe yang merupakan ibu dari Hashibira Inosuke. Walaupun pada akhirnya ibu dari Inosuke tersebut melarikan diri setelah melihat kalau Doma ternyata memangsa dan membunuh para pengikutnya yang kebanyakan perempuan itu. Suatu hari saat Doma masih menjadi Upper Rank 6 atau iblis bulan atas nomor 6, dia melakukan perjalanan keluar yang kemungkinan dia lakukan untuk memburu para perempuan untuk dijadikan snack. Dia melihat kalau ada sosok seorang laki-laki buruk rupa yang menyusuri jalan sambil memohon kepada masyarakat untuk menolong adiknya yang telah dibakar hidup-hidup oleh seorang samurai. Di antara para manusia tersebut, ternyata tidak ada satupun yang mau menolongnya, bahkan hingga malam hari pun dia berteriak. Sambil memakan snack yang berhasil dia dapatkan, Doma kemudian mendatangi laki-laki buruk rupa yang bernama Gyutaro tersebut dan menawarkan untuk mengobati adiknya dan menjaganya supaya tetap hidup dengan syarat bahwa baik itu adiknya dan kakaknya harus menjadi iblis. Gyutaro kemudian menyetujui syarat tersebut dan pada akhirnya adiknya pun berhasil diselamatkan. Setelah 100 tahun sejak peristiwa tersebut, Gyutaro dan Daki pada akhirnya berhasil menaiki tangga puncak hierarki iblis dengan menempati posisi sebagai iblis bulan atas nomor 6, sedangkan Doma pada akhirnya berhasil naik menjadi iblis bulan atas nomor 2 di dalam jangka waktu tersebut. Sebagai seorang iblis yang menyamar sebagai manusia, Doma secara kasat mata terlihat sebagai orang yang ramah dan terlihat memiliki aura yang karismatik. Dia digambarkan sebagai orang yang periang, selalu bertindak tenang dan selalu tersenyum. Bahkan ketika melawan Hashira yang kita tahu merupakan salah satu manusia terkuat di korps pemburu iblis, dia tidak sedikit pun terlihat takut, goyah ataupun gentar. Walaupun begitu, semua itu hanya dari luar saja. Aslinya, Doma adalah seorang iblis yang memiliki kecenderungan sebagai seorang psikopat tulen. Dikarenakan sejak kecil dia dipercaya sebagai dewa di sekte kepercayaan yang didirikan oleh orang tuanya, dia percaya bahwa menolong orang adalah misinya dan hidup sendiri adalah penderitaan. Karenanya dia dengan mudah mengatakan bahwa membunuh seseorang adalah wujud pertolongan yang dia lakukan dan memakan mereka adalah bentuk pertolongannya kepada mereka yang menderita supaya mereka bisa hidup di dalam dirinya dan tidak menderita lagi di dalam kehidupan mereka. Walaupun begitu, dia sangatlah cerdas dan memiliki tingkat kepintaran yang tinggi. Kepintarannya inilah mungkin yang membuatnya menjadi sangat keblinger sehingga dia sangat merendahkan manusia, termasuk yang menyembahnya. Namun rasa kasihannya kepada manusia akan penderitaan dan kebodohan mereka adalah sesuatu yang benar-benar asli sehingga kadang benar-benar menakutkan ketika dia menangis dibuatnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kepribadian yang masokistis. Dia sangat menikmati dilukai, entah itu oleh iblis bulan atas lainnya ataupun oleh para pemburu iblis. Ketika Shinobu melukainya menggunakan racun wisteria di pedangnya yang memiliki desain unik tersebut, dia justru sangat menikmati dilukai oleh Shinobu. Dia baru mengeluarkan emosi dan kemarahannya ketika dia benar-benar terancam terbunuh, terlepas betapa asingnya dia atas emosi manusia yang ada di sekitarnya. Kelemahannya dalam berempati atas manusia lainnya ini bisa kita lihat ketika dia melihat ibunya membunuh ayahnya yang telah menjadi pemabuk, penjudi dan tukang selingkuh akibat uang yang diperoleh dari sekte kepercayaan surga ini. Dan lalu kemudian ibunya mengakhiri hidupnya sendiri setelah menghabisi nasib ayahnya. Daripada ikut campur atau menolong mereka, Doma justru malah mengamati orang tuanya dan sama sekali tidak keberatan akan hal tersebut. Dia mengomentari kejadian yang menimpa ayah dan ibunya hanya dengan mengatakan bahwa darah dari mereka berdua membuat kalau suasana ruangannya menjadi sumpek dan merasa kalau dia tidak perlu melakukan apa-apa atas hal tersebut. Sebagai iblis bulan atas nomor 2, dia adalah merupakan salah satu antagonis utama di arc Infinity Castle atau benteng tak terbatas. Di arc menjelang arc terakhir ini, dia menghadapi beberapa Demon Slayer atau pemburu iblis sekaligus, termasuk di antaranya Shinobu Kocho yang merupakan pilar serangga, Hashibira Inosuke, dan Kanae Kocho. Dia berhasil membunuh Shinobu yang merupakan pilar serangga dengan memakannya dan menyerapnya langsung. Namun dia tidak menyadari kalau Shinobu sendiri telah meminum banyak sekali racun bunga wisteria dan ini membuat puluhan kilogram tubuhnya terdiri atas racun yang berbahaya bagi iblis dan memakannya merupakan hal yang sangat fatal. Pada akhirnya tubuhnya yang sebelumnya kebal atas racun sedikit demi sedikit hancur dikarenakan racun dengan dosis tinggi tersebut dan ini dimanfaatkan oleh Kanae dan Inosuke sebagai kesempatan untuk memenggal kepala mereka. Blood Demon Art atau seni darah iblis yang dimiliki oleh Doma berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan es. Es ini mampu membekukan siapapun yang menyentuhnya dengan sekejap atau secara instan.
Apabila terhirup, maka hawa es tersebut akan membuat paru-paru dan organ pernafasan lainnya hancur secara perlahan. Tidak hanya itu, senjata kipas besinya juga mampu membuat kemampuan hawa esnya menjadi lebih optimal ketika merusak sehingga akan menyebar. Dan tidak hanya itu, sama seperti iblis kebanyakan, dia juga memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat, stamina dan kekuatan di atas rata-rata para iblis juga yang pada dasarnya hampir tidak terbatas, juga kemampuan menyembuhkan diri yang luar biasa. Kecepatannya juga bahkan berada di atas Shinobu Kocho yang kita tahu merupakan salah satu pemburu iblis paling cepat di antara para pemburu iblis, bahkan Hashira di korps pemburu iblis tersebut. Baiklah semuanya, itulah identitas dari Douma yang merupakan pemimpin agama psikopat dan juga iblis bulan atas nomor 2. Salah satu bawahan dari Kibutsuji Muzan yang paling merepotkan di Arc Infinity Castle alias Arc Benteng Tak Terbatas. Dan dengan penjelasan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Tapi sebelum Wong Anime mengakhiri video ini, jika kalian ingin supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, maka Wong Anime sarankan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol bel notifikasinya. Dan jika kalian menyukai video ini, maka silahkan share dan like video ini. Dan dengan ini, maka sempurnalah perpisahan Wong Anime dengan kalian di video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.